Teguh gimana kabarnya? Sehat? Sehat, selalu sehat. Alhamdulillah. Ya, mungkin Pak Teguh tahu ya tujuan khusus saya ke sini untuk mendampingi Pak Teguh selama pelatihan dan pembelajaran sebagai CGP ya. Mudah-mudahan setelah 9 bulan kemudian Pak Teguh C-nya hilang dari PGP. Oke, kita bikin kesepakatan dulu ya Pak Teguh. Di sini kan ada beberapa instrumen yang akan saya tanyakan ya terkait Merdeka Belajar dan juga terkait CGP dalam melakukan pendampingan selama ini gitu ya, selama menjadi CGP mendapatkan pembelajaran, mendapatkan pendampingan gitu nanti refleksinya seperti apa, itu salah satu di dalam instrumen. Nah ini ada 4 lembar ya, 4 instrumen ya. Gimana? Apakah berkenan Pak Teguh? Siap? Oke ya, siap ya. Oke, yang pertama Pak Teguh, ya proses apa ya yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini? Jadi setelah Pak Teguh mendapatkan LK perdana ya, pembelajaran CGP dengan fasilitator itu selama 1 bulan terakhir ini apa yang Pak Teguh sudah berjalan itu? Prosesnya bagaimana? Dari 1 bulan perjalanan di program Guru Penggerak ini alhamdulillah saya banyak belajar ya, meskipun baru buat saya, tapi saya melihat pengetahuan baru terutama tentang pemikiran kinerja dewan tentang teknologi kepemimpinan termasuk juga mengerjakan tantangan-tantangan LMS dan juga bertemu dengan rekan-rekan guru dan juga pendamping dan instruktur yang luar biasa. Saya rasakan selama 1 bulan ini. Oke ya, berarti itu yang dirasakan oleh Pak Teguh ya selama 1 bulan terakhir ini, prosesnya seperti itu ya. Oke, berikutnya capaian apa nih yang diperoleh selama 1 bulan terakhir? Ya, selama 1 bulan terakhir capaiannya alhamdulillah saya semakin memahami tentang pentingnya pembelajaran yang berpusat pada anak itu, kemudian bagaimana mengelola kelas, kemudian bagaimana mengajar dengan menyenangkan, bagaimana mengelola waktu antara mengajar dengan mengerjakan tugas LMS gitu ya, dan berkoordinasi dengan teman-teman juga yang satu kelompok. Itu yang ini ya merupakan hal yang baru ya. Berarti selama ini kalau itu merupakan hal yang baru, selama ini mungkin belum pernah dilakukan ya Pak? Karena kalau LMS seperti itu memang kalau di tataran program seperti ini baru sekali ini Bu. Sebelumnya belum mengikuti macam LMS seperti itu. Artinya kan luar biasa ya, dapat ilmu baru ya Pak Teguh ya. Kemudian nih Pak, bagaimana dukungan dari ekosistem sekolah? Dukungan dari kepala sekolah, dukungan teman sejawat ya, dukungan murid dan dukungan sarana dan prasarananya itu bagaimana? Sekarang dari awal ketika saya dinyatakan lolos itu langsung saya berikan informasi ke kepala sekolah dan beliau sangat mengapresiasi, beliau sangat mendukung penuh dan apapun yang dibutuhkan untuk kepentingan guru penggerak, beliau siap support gitu ya, termasuk diumumkan juga ke teman-teman bahwa saya diterima untuk menjadi CGP dan teman-teman juga sangat support membantu sekali anak-anak juga bersinergi lah semuanya. Alhamdulillah ya Pak Teguh ya, luar biasa. Jadi kita juga melangkahnya tidak ragu ya di lapangan. Siap. Oke Pak Teguh, berikutnya apakah pembelajaran daring melalui LMS berjalan lancar? Iya Bu, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Selama jaringan lancar, semuanya juga lancar. Jadi kendalanya jaringan ya. Karena apa ya, di LMS kan tersusun dengan rapi dan mudah untuk diakses gitu sih. Lancar ya Pak. Alhamdulillah. Hambatan apa nih yang terjadi selama pembelajaran daring? Kendalanya sepertinya
sama dengan yang lain, yaitu sinyal itu. Sinyal, Terutama ya. ketika webinar ya, ketika Google Meet atau Zoom itu Apalagi waktu LK Perdana ya. harus sekolah sih wifi banyak, tapi ketika di rumah terus ada keluar rumah dulu nih biar ada sinyal itu sih. Iya, alhamdulillah ya Pak ya. Jadi kendalanya dari CGP 1, CGP 2 dan yang lainnya sama Sama. jaringan. Iya. Alhamdulillah kita bisa luring. Jadi terlepas dari hambatan jaringan ya Pak ya kalau luring. Kemudian nih, bagaimana solusi saudara atau solusi Pak Teguh ya untuk mengatasi hambatan yang terjadi? Untuk mengatasi hambatan, yang pertama terutama untuk ketika Zoom ya atau Google Meet, itu kalau memang waktunya dilaksanakan pagi atau siang atau sore, biasanya saya ke sekolah untuk mengantisipasi kendala-kendala. Tapi kalau malam, biasanya saya kalau untuk LMS itu yang mengerjakan ketika menjelang tidur biasanya. Jadi anak-anak sudah tidur, banyak aktivitas, kan banyak yang tidak menggunakan internet ya. Iya, Setelah betul. untuk mengakses internet lebih mudah. Ya, berarti artinya ya Pak Teguh, jaringan internet itu nggak di kota, nggak di desa, sama saja ya. Di kota kalau misalkan banyak yang pakai, ya uang juga ya Pak Teguh ya, agak sulit juga. Jadi kalau jaringan ini di desa, kalau jaringannya bagus ya, tidak ada yang pakai, torannya tinggi, itu lancar juga ya, gitu. Seperti dulu saya di Kelari kemarin. Iya betul. Ya. Bagaimana nih rencana Pak Teguh untuk mengantisipasi hambatan pembelajaran daring tersebut selanjutnya? Ya. Kalau untuk mengantisipasi, karena belajar dari beberapa kendala sebelumnya, artinya saya harus bisa manage waktu dengan baik Ibu. Jadi kapan saya harus menyiapkan jaringan internet, kapan harus mengupload tugas, kapan harus mengerjakan tugas sekolah, nah, itu harus manajemen waktunya harus benar-benar diatur biar tahu sela-selanya di mana sih biar tidak ada kendala seperti itu. Kemudian nih, hal apa yang Pak Teguh ingin ketahui lebih lanjut nih tentang pembelajaran dalam LMS? Yang ingin saya ketahui lebih lanjut terus terutama ini Bu, tantangan-tantangan apa lagi yang akan diberikan oleh ini di LMS untuk kami para CGP, karena terus terang semakin kesini kan kami semakin haus akan ilmu, artinya kemarin kan baru tataran awalan ya, nah ini pengen yang lebih ini lagi luas ya Pak. awalnya lebih luas. Awalnya lebih luas. Ya, memang saya juga pertama kali mengenal LMS itu Pak Teguh pas pembuatan kepala sekolah ya. Oh ini seperti apa LMS gitu kan? Iya, udah lama ya. Nah, pas ketika saya PP jadi udah familiar gitu. Alhamdulillah memang sangat luar biasa ya LMS. Pas ketika ada yang bertanya juga bagaimana nih membuat LMS, wah itu katanya panjang studinya, iya. Prosesnya panjang ya Pak ya. Iya, alhamdulillah ya Pak ya. Dengan aplikasi LMS semua bisa berjalan lancar. Kemudian nih Pak, apa saja ya ini berhubungan dengan harapan dan kekhawatiran tindak lanjut dari LK Perdana kemarin ya. Apa saja nih kekhawatiran yang Bapak Teguh rasakan atau resahkan ya sebelum mengikuti PPGP secara daring? Sebelum ya, ketika sebelum yang saya khawatirkan itu yang pertama adalah aku tidak ya saya menyelesaikan tugas-tugas terutama di LMS itu, karena saya tergambar teman-teman yang ikut PPG itu kan sepertinya ini ya intens terus ya, itu yang dikhawatirkan pertama. Kemudian yang kedua, nanti terkait waktu apakah bentrok tidak dengan waktu mengajar gitu ya. Terus nanti apakah lingkungan itu akan mendukung atau tidak dan sebagainya itu sebelum ya, keresahannya ya Pak Teguh ya. Memang karena kita kan posisinya di sini dulu ya Pak ya. Gitu. Kalau tidak dapat dukungan dari kepala sekolah apa daya antar sampah ya. Iya. Tapi alhamdulillah kepala sekolahnya sangat mendukung ya Pak Teguh. Kemudian kekhawatiran apa yang terjadi setelah mengikuti PPGP secara daring? Ini setelah ya. Kekhawatiran yang terjadi sudah berkurang sih Bu. Jadi sudah berkurang kekhawatiran yang awalnya saya
sangat khawatirkan gitu ya. Terus semakin di sini sudah semuanya terlalu paling hanya kendala-kendala di teknis pribadi saja ya, kendala khawatir gak ada sinyal, khawatir, nah itu aja sih. Itu saja ya. Kalau yang lainnya sudah terpecahkan ya kekhawatirannya gitu. Oke, berikutnya nih ya. Apa saja nih harapan yang Pak Teguh impikan ya sebelum mengikuti PPGP secara daring? Yang diimpikan ya. Yang diimpikan ya. Sebelum ya. Dulu itu bayangan saya sebelumnya itu nanti akan ketemu dengan banyak guru-guru yang hebat gitu ya, karena untuk menjadi guru penggerak saya rasa itu melalui tes-tes itu yang luar biasa. Pasti tentunya yang lolos adalah guru-guru yang hebat itu karena banyak teman-teman yang luar biasa. Kemudian yang kedua akan belajar banyak hal yang itu nanti menjadi pengetahuan buat saya yang nanti saya harus terapkan ke anak didik dan juga ke teman-teman di sekitar saya. Itu yang saya impikan. Oke, itu impian Pak Teguh ya. Berikutnya nih, apa harapan tersebut sudah terwujud ya setelah pembelajaran 1 bulan ini? Harapan-harapan itu semakin terwujud ya. Salah satunya seperti kemarin adanya luring pendampingan itu merupakan salah satu wujud impian saya bertemu dengan orang-orang hebat seperti ibu ini, seperti teman-teman. Akhirnya banyak mereka lagi, kemudian ilmu-ilmu baru tentang Ki Hajar Dewantara itu yang saya impikan nanti pengetahuan baru buat saya itu juga saya dapati. Luar biasa ya, dari banyak saudara ya, iya, banyak ilmu. harapan sih semuanya bisa ketemu dengan kelompok lain juga. Ya, harapannya mudah-mudahan LK pertama itu nanti bisa luring ya. Jadi kalau kemarin LK 0 ya, LK perdana, LK ke-1 gitu kita bisa luring bersama dengan CGP lain yang didampingi oleh PP ya. Oke. Kemudian nih, adakah harapan baru yang Pak Teguh harapkan untuk pembelajaran 1 bulan ke depan? Harapan baru untuk 1 bulan ke depan tentu saja saya berharap dihadirkan lagi narasumber-narasumber yang hebat untuk memberikan materi tentang guru penggerak ya, tentang Ki Hajar Dewantara. Kemudian materi-materi yang disediakan di LMS, tugas-tugasnya juga apa yang sesuai dengan apa yang terjadi saat ini gitu ya. Jadi kontekstual gitu, kita juga mudah untuk memahaminya. Jadi terimplementasikan dengan baik ya Pak ya. Kemudian berikutnya nih, bagaimana dukungan kepala sekolah terhadap penerapan perubahan kelas sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara? Kalau kepala sekolah kemarin memang ada perubahan-perubahan, saya sharing lah dengan kepala sekolah. Pak, ternyata pemikiran Ki Hajar Dewantara itu seperti ini, pendapat tentang murid yang awalnya mengajar lebih banyak apa yang kita menerangkan, akhirnya harus kita ubah pola pikirnya, kita mencoba untuk menggunakan media-media. Nah itu respon kepala sekolah, iya Bagus ya. Nanti lain kali harus di share ke guru. Iya betul ya. Jadi ilmunya bermanfaat ya, tidak disimpan sendiri gitu. Nanti bilang. Iya, di-share kepada teman-temannya, teman-teman sejawatnya, jadi bermanfaatnya dunia akhirat ya. Kemudian nih Pak Teguh, ini tentang implementasi perubahan di ruang kelas ya sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berdasarkan pembelajaran nih mengenal filosofi pendidikan yang sudah Pak Teguh pelajari, apa perubahan Bapak yang dilakukan Bapak nih ya di ruang kelas agar agar selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut. Jadi paham nggak pertanyaannya Pak? Ya paham ya. Jadi yang dilakukan Pak Teguh di dalam ruang kelas itu apa ya? Yang selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salah satunya adalah ketika dinamika anak itu, ketika anak-anak memiliki kemampuan yang berbeda, yang awalnya kita pukul sama rata gitu, bisa nggak bisa harus dikerjakan misalnya. Nah dengan ada ini jadi
saya coba untuk memahami nih si anak bahwa karakter ini beda, jadi tidak bisa menerapkan satu sistem itu ke seluruh anak-anak. Jadi harus kita dalami dulu anak-anak tipe-tipenya seperti apa, kemudian mencoba untuk anak-anak mencari solusi-solusi untuk permasalahan mereka, gitu ya. Kemudian berpusat pada anak-anak, berkelompok lewat Zoom, grup itu Zoom grup. Kalau di Google Meet juga bisa ya kan? Di Zoom juga bisa di grup. Nah, seperti itu mereka Google punya Classroom. kesempatan di berdiskusi. Sekarang di sini belum tatap muka ya Pak Teguh ya? Masih daring? Oh ya, kolaborasi ya? Iya, karena kan itu udah level 3 ya. Iya. Juga tadi anak. Iya, betul. Nah, kemudian nih Pak Teguh nih, apa hal paling menarik nih yang Pak Teguh dapatkan setelah proses pendampingan hari ini nih? Apa yang membuat hal tersebut menarik menurut Bapak? Baik, yang menarik adalah tentu saja apa ya, dari pendamping saya, dari pendamping praktik ya. Artinya dengan hadir seperti ini kita punya wadah untuk menyampaikan aspirasi dari CGP. Dengan pendamping seperti ini hal-hal yang memang perlu kita sampaikan, kita bisa menyampaikan ke pendamping, nanti pendamping bisa menyampaikan lagi ke fasilitator atau ke usaha seperti itu. Itu ya yang menarik buat saya gitu ya. Karena kalau hanya dengan daring kita harus mencari waktu yang sesuai, kapan gue tidak sibuk, kapan saya ini harus menyelesaikan itu ya. Hal ini sudah terjadwal ya Pak ya, berdasarkan Saya berharap kesepakatan. semakin intens ada tatap muka dengan Mudah-mudahan ya Pak Teguh ya, akan saya sampaikan. Apa yang sudah baik nih dan yang perlu diperbaiki dari pendampingan di pendampingan berikutnya, ya masukan Pak Teguh seperti apa? ya. Secara keseluruhan semuanya sudah berjalan dengan baik. Grup WhatsApp semuanya juga berjalan, pertanyaan-pertanyaan keluar dari teman-teman semuanya juga sudah terjawab. Kemudian kemarin dokter karya juga di awal, kemudian ada tatap muka pendampingnya juga. Menurut saya sudah berjalan dengan baik. Kedepannya mungkin sekali lagi ini lebih intens lagi gitu ya teman-teman. Siap. Terima kasih Pak Teguh ya. Nanti saya kembali lagi 1 bulan kemudian ya Pak Teguh ya. Lama ya, Pak? Iya, lama ya. Insya Allah ya, kita perjalanannya 9 bulan, Pak Teguh masih lama ya, tapi dinikmati saja gitu. Karena dengan kita menikmati ya tidak terasa ya. Ini juga tidak terasa ya, sudah hari Rebo gitu. Iya, nanti saya udah Hari ini Senin modul ya, udah baru modul lagi. 1 ya, udah modul baru lagi. Ya, terima kasih Pak Teguh. Sekian saja ya. Mohon maaf nih mengganggu waktunya. Saya senang sekali ya. Sama. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.